Di sekolahan Akademi Penyihir Sid, terdapat seorang murid yang bernama Yesuan. Ia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke 3000 tahun yang lalu. Sebelumnya, dia berada di Menara Falan, tepat di atas daratan Strin. Para penduduk daratan Strin meyakini bahwa di atas Menara Falan terdapat sebuah buku penyihir yang telah terjaga kemaslahatannya selama beribu-ribu tahun. Buku itu dijaga oleh Yesuan. Tujuannya hanya untuk menjaga daratan Strin agar tetap aman terhadap serangan para penjahat. Tiba-tiba, Yesuan melihat sebuah benda langit yang jatuh ke hadapannya, sehingga membuatnya terbangun dan ia kembali ke zaman dulu, yakni 3000 tahun yang lalu. Ingat, 3000 tahun yang lalu loh. Di kelas, Yesuan dikenal sebagai anak yang suka malas-malasan. Bahkan ia sering melakukan hal buruk di waktu jam pelajaran, sehingga membuat guru Yun yang mengajar saat itu memarahinya. Guru Yun adalah guru penyihir yang galak. Ia juga tak segan untuk menghukum murid-muridnya yang suka berolah. Sejak ia berumur 21 tahun, Guru Yun sudah mendapatkan sebuah gelar penyihir tingkat 3. Saat Guru Yun memberikan pertanyaan, Yesuan malah asik bercanda dengan teman sebangkunya yang bernama Chinan. Yesuan kemudian menjawab pertanyaan Guru Yun. Kala itu ia disuruh untuk menyebutkan berapa banyak jumlah semua elemen yang ada di dunia. Karena dicap sebagai murid sampah, bahkan dulunya sering mendapat predikat sebagai murid paling sering kena bully. Akibatnya Yesuan ditertawakan oleh semua teman sekelasnya. Namun, kali ini ia seperti mendapatkan sebuah power. Ia kembali teringat ke masa depannya, di mana ia seperti pernah mengalami kejadian ini, dengan menyebutkan semua elemen yang ada di dunia. Membuat Guru Yun seakan-akan tak percaya dengan kemampuan Yesuan saat ini. Guru Yun menganggap jawaban Yesuan hanya sebuah kebetulan saja. Untuk meyakinkannya, Guru Yun kemudian memberikan sebuah tantangan, menyuruhnya untuk membuat sebuah cairan dasar untuk elemen api. Jika berhasil, Yesuan boleh meninggalkan pelajaran ini. Singkat cerita, Yesuan melakukan tugas yang diberikan oleh Guru Yun. Dengan menggunakan cairan dasar dari elemen api, Yesuan hanya menggunakan 3 langkah. Pertama, ia mengambil sebuah batu api bintang. Kemudian batu tersebut ia ekstrak melalui sebuah api kecil menggunakan penyaring. Terakhir, ia tuangkan cairan dasarnya 3:1. Dan sempurna. Saat itu juga Yesuan pergi meninggalkan ruang kelas ini. Membuat teman juga Guru Yun tak percaya apa yang telah dilakukan oleh Yesuan. Bahkan dalam pikiran Guru Yun, dirinya masih belum bisa membuat cairan seperti apa yang telah dibuat oleh muridnya itu. Sedangkan Lin Yu setelah jam pelajaran berakhir, ia mengatakan bahwa Yesuan hanyalah seorang murid sampah. Chen Nan marah karena tak terima sahabatnya dibilang seperti itu. Mereka berdua sempat bersih tegang. Dengan kekuatannya, Lin Yu mengeluarkan api di tangannya dan menghancurkan meja milik Chen Nan. Lin Yu menyuruh Chen Nan agar tidak ikut campur dalam urusannya. Sementara Yesuan masuk ke dalam ruang sihir. Di dalam sana ia menemukan sebuah kristal penguji sebuah elemen. Yesuan kemudian menguji kekuatannya. Setelahnya, Yesuan merasakan kekuatannya semakin bertambah hingga 8 kali lipat. Singkatnya, Yesuan melihat seorang wanita yang bernama Bing Yun. Bing Yun seorang wanita yang memiliki kekuatan es. Tapi anehnya, Bing Yun malah memaksakan untuk menguasai kekuatan api. Hal itu sangatlah berbahaya untuk tubuhnya. Jika terus dibiarkan, maka Bing Yun berada dalam masalah besar. Sehingga Yesuan mencoba untuk menghentikan aksinya tersebut. Ni hao. Awalnya, mereka saling serang satu sama lain, karena sebelumnya mereka belum saling kenal. Setelah melihat kehebatan Yesuan yang begitu luar biasa, membuat Bing Yun luluh dan mau mendengarkan penjelasan dari Yesuan. Penyebab Bing Yun memaksakan kekuatan apinya, karena ia sempat divonis oleh dokter. Jika ia tidak menguasai kekuatan api, maka umurnya tak akan lama. Yesuan mengatakan kepada Bing Yun bahwa hal itulah yang nantinya akan menjadi bumerang bagi tubuhnya. Tidak ingin melihat Bing Yun kenapa-napa, Yesuan kemudian memberikan porsi latihan yang ia tulis di kertas. Terakhir, Yesuan yang mengetahui bahwa Bing Yun sering mengkonsumsi pil Hozi, ia menyuruhnya untuk berhenti mengkonsumsi pil tersebut.
dan rasakan beberapa hari setelahnya. Mendengar penjelasannya membuat Bing Yun sangat kagum dengan Ye Xuan. Di luar, Ye Xuan bersama Qin Nan. Saat itu mereka didatangi oleh Lin Yu. Lin Yu marah karena sebelumnya Ye Xuan telah berani mengirimkan surat kepada kekasihnya. Namun salah, Ye Xuan tidak mengirimkan untuk kekasihnya itu, melainkan ia mengirimkan surat itu kepada ketua kelas yang cantik bernama Wei Shiqing. Lin Yu masih tak terima apa yang telah Ye Xuan lakukan. Ia dan anak buahnya mencoba memberi pelajaran kepada Ye Xuan. Bukannya berhasil untuk menghajar, malah sebaliknya, Lin Yu dan anak buahnya malah terkapar satu persatu di tangan Ye Xuan. Di sini kita mengetahui bahwa Ye Xuan bukanlah tandingannya. Qin Nan setelah melihat keadaan Ye Xuan, ia sepertinya tak percaya. Tiba-tiba sahabatnya itu menjadi manusia super. Sementara dari ketinggian ada dua orang misterius yang berpakaian tertutup. Mereka berdua sedang memata-matai Ye Xuan. Siapa dan apa tujuannya? Sampai sini masih belum bisa dijelaskan secara rinci. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Saat di sini, Ye Xuan melihat pedagang yang tak jujur dengan jualannya. Dengan kesaktiannya, Ye Xuan mengatakan bahwa busur yang dijual itu tidak sesuai dengan ucapannya. Busur tersebut hanyalah busur biasa, sama seperti banyak orang miliki. Akibatnya orang itu dimarahi oleh pembeli yang ada di sana. Kemudian Ye Xuan membeli ke pedagang lain, yakni brokoli legendaris, empedu merah, dan satu kantong pasir bintang. Ketiga bahan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai campuran murni untuk ramuannya. Karena harganya murah, sehingga orang lain menganggap ketiga bahan tersebut hanyalah sebuah bahan biasa. Tetapi, Ye Xuan memiliki cara lain agar merubah bahan tersebut menjadi ramuan unmixen yang luar biasa. Singkatnya, Ye Xuan membawa bahan tersebut ke sebuah guil penyihir. Di sana ia meminta kepada penjaga agar diantarkan ke ruang pemurnian ramuan. Untuk masuk ke sana, Ye Xuan harus membayar 50 koin perak. Dan taram, Ye Xuan sudah berada di ruangan yang ia inginkan. Singkatnya, Ye Xuan melakukan aksinya untuk meramu bahan-bahan tersebut. Sebagai campuran ketiga bahan tersebut, ia harus mengupas rumput surgawi. Kedua, haluskan darah neraka. Dan ketiga, mengambil intisari bunga. Dan terakhir, ia mengekstrak semua bahan tersebut di sebuah api kecil. Boom! Ramuannya berhasil dibuat dengan sempurna. Ye Xuan menguji kemurnian ramuan hasil buatannya, dan benar ramuannya itu sangatlah sempurna, sehingga membuat seluruh tubuhnya merasakan kekuatan yang begitu besar. Sementara di luar, Josie, penyihir tingkat pertama, ingin ke ruangan yang telah dipesan oleh Ye Xuan sebelumnya. Meski awalnya ia disuruh untuk mengantri, namun dikarenakan ia mengancam kepada penjaga, akhirnya Josie diperbolehkan untuk masuk ke ruang pemurnian. Singkatnya, Josie menyuruh Ye Xuan untuk pergi meninggalkan ruangan ini, sembari memberikan 2 koin perak sebagai gantinya. Ye Xuan tak terima dengan perlakuan ini dan langsung menghajarnya. Boom! Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Akibat kegaduhan ini membuat senior yang bernama Gusu datang. Dia adalah penyihir senior tingkat 3 di Akademi Sith. Selain itu, dia juga menjadi pengurus di tempat guil sihir ini. Gusu yang tak suka melihat ada pertarungan di tempatnya, ia mengusir mereka dan memasukkan nama mereka berdua di daftar hitam di guil ini. Ye Xuan merasa bahwa Gusu tak becus menghadapi sebuah masalah kecil ini. Ia langsung menatap tajam ke arahnya sembari pergi dari tempat ini. Akibat reaksi ramuannya, membuat tatapan Ye Xuan sangatlah menakutkan, sehingga membuat Gusu terkejut setelah melihatnya. Singkatnya, semua orang pergi dari tempat ini. Sementara Gusu masih berdiam seorang diri. Gusu tak sengaja mencium aroma yang begitu menyengat. Benar sekali, aroma tersebut berasal dari bekas gelas ramuan Ye Xuan. Setelah memastikan mencium aromanya, Gusu sangatlah yakin bahwa ramuan ini adalah ramuan unmixen murni yang sempurna. Gusu kemudian membawa gelas tersebut kepada Tuan Direktur.
Tuan Direktor, setelah mencicipi sisa ramuan itu yang telah dibuat oleh Yesuan, ia sangatlah terwah-wah. Inilah ramuan Anmeksen yang mereka cari selama ini. Kemudian Tuan Direktor dan Gusu mendatangi ke tempat ruang pemurnian. Di sini, Tuan Direktor mencoba untuk mencari tahu bahan-bahannya. Namun nihil, ia hanya mengetahui 6 bahan saja dan masih kurang 1 bahan lagi, membuatnya sedikit frustasi. Saat menuju ke kamar, ia merasakan kekuatan sihir yang begitu luar biasa akibat reaksi ramuannya. Chenan dan Yesuan satu kamar. Di sini Chenan mengatakan bahwa Guru Yun mencarinya. Benar saja, tak lama kemudian Guru Yun datang untuk mengajaknya menemui sang guru pertama. Saat mau menuju ke ruangan guru pertama, Lin Yu tiba-tiba datang ingin menyerang Yesuan. Tiba-tiba mereka salah sasaran kepada Guru Yun. Melihat Guru Yun yang mereka serang, lantas saja membuat mereka semua lari terbirit-birit. Akhirnya mereka sampai. Melihat guru pertama sedang menggabungkan roh bulu kayu dengan reaksi untuk membuat ramuan amarah, Yesuan sempat menegur, namun guru pertama hanya menghiraukannya saja. Dan boom! Ramuan tersebut meledak. Guru pertama yang sudah mengetahui kehebatan Yesuan dari cerita Guru Yun sebelumnya. Bahkan guru ini memanggil Yesuan dengan sebutan Master. Yesuan pun mengatakan campurannya. Ada 4 bahan utama untuk ramuan amarah. Ada kristal kian, kristal mentah, dan darah iblis. Sedangkan roh bulu kayu fungsinya sebagai penyeimbang. Melihat kehebatan Yesuan membuat guru pertama sangat segan terhadapnya. Setelah Yesuan pergi, guru pertama mengatakan kepada Guru Yun bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing dan kita patut untuk menghormatinya meskipun orang itu adalah murid akademi ini. Chenan ditendang oleh Yesuan karena telah mengejutkan dari tidurnya. Meski begitu, kedua sahabat ini masih terlihat sangat akrab satu sama lain. Pagi harinya ada Guru Tong, murid kelas akademi junior dikumpulkan di sebuah lapangan untuk persiapan bertahan hidup di hutan. Mereka semua disuruh untuk mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali putaran. Dibandingkan teman-temannya, hanya Yesuan yang mampu menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Ia berlari seakan-akan tidak merasakan capek. Tiba-tiba Guru Zhou datang. Ia mengatakan kepada Guru Tong bahwa Yesuan hanyalah murid sampah. Merasa muridnya dihina seperti itu membuat Guru Tong marah. Hal itu membuat Guru Zhou pergi meninggalkan mereka. Setelah selesai mereka kembali dikumpulkan. Guru Tong mengatakan jika nanti tidak ada lagi makanan saat ujian bertahan hidup, maka makanlah hewan-hewan yang berprotein tinggi. Salah satunya kumbang ini. Kumbang-kumbang di taman, asik. Di sini Guru Tong tidak menyangka karena sebelumnya Yesuan dikenal sebagai murid paling sampah. Kala itu ia dengan seksama mendengarkan arahannya. Singkatnya, Guru Tong memberikan ujian praktek kepada muridnya. Yesuan saat itu harus bertanding melawan ketua kelas. Wei Shiking dikenal sebagai murid yang hebat. Serangannya selalu bisa digagalkan oleh Yesuan, membuat murid lainnya tak percaya dengan kehebatannya. Setelah beberapa kali menghalau serangan Shiking, akhirnya Yesuan membalas dengan 1 serangan. Berhasil, Yesuan mampu menjatuhkannya. Tak terima atas perlakuannya, Shiking kemudian mengeluarkan elemen sihir andalannya. Lagi-lagi dengan kehebatannya, Yesuan berhasil meredam serangannya itu. Hal ini membuat Shiking mengakui kekalahannya dari Yesuan. Sehabis jam pelajaran, Lin Yu dan bawahannya merasa tak terima dengan kemampuan Yesuan saat ini. Ia menentang dan langsung menyerang Yesuan. Namun usaha mereka hanyalah sia-sia. Mereka semua malah tak berkutik di tangannya. Sebelumnya hampir 3 tahun ia selalu diganggu oleh Lin Yu. Namun hari ini Yesuan menentang atas tindakan yang dilakukan Lin Yu selama ini. Di sini ia mengancam dan meminta cincin sihir yang ada di tangan Lin Yu. Karena nyawanya telah terancam, Lin Yu pun memberikan cincin tersebut kepada Yesuan.
Singkatnya, Yesuan mengambil kekuatan yang ada di dalam cincin tersebut untuk dijadikannya sebagai sumber daya berkultivasi. Sementara Lin Yu, karena sudah dibuat malu oleh Yesuan, ia merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Singkatnya, Yesuan dan Chen Nan pergi ke menara pelatihan. Tujuannya untuk mencari lapisan kristal. Agar bisa masuk ke ruangan ini, Yesuan harus membayar dengan 1 koin emas. Dengan sihirnya, ia mampu mengeluarkan koin emas dari tangannya. Saat di dalam ruangan ini, ia melatih sihirnya dengan menghancurkan dinding yang ada di depannya. Namun hal itu tak semudah yang dibayangkannya. Yesuan harus mengumpulkan energi ke dalam tubuhnya, dan itu membutuhkan beberapa waktu agar bisa menyelesaikannya. Setelah cukup lama, akhirnya Yesuan berhasil mengumpulkan juga menguasai sihirnya. Kemudian Yesuan menemui Bing Yun untuk melihat keadaannya sekarang. Di luar dugaan, Bing Yun dengan cepat memulihkan kondisinya dari penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sebagai tanda terima kasih karena berkat bantuan Yesuan, ia bisa seperti ini. Bing Yun memberikan kristal sihir tingkat 3. Setelah itu, Yesuan membawa Bing Yun ke kuil penyihir. Penjaga yang melihat Yesuan datang kembali ke tempat ini, lantas saja ia ingin cepat-cepat memberitahu kepada atasannya. Yesuan saat itu membeli bahan-bahan murah kepada penjaga yang bernama Linda. Selagi Linda mencarikan bahan-bahan itu, Yesuan menjawab permasalahan yang belum terpecahkan di sebuah kertas di dalam isi lemari. Semuanya dijawab tuntas oleh Yesuan. Kemudian Yesuan sudah mendapatkan bahan-bahannya. Ia pun langsung meracik untuk dijadikan sebagai ramuan. 这是什么配置手法？ Dan sempurna. Ramuan tersebut dibagi 2, satu untuk Bing Yun dan satunya untuk dirinya. Setelah mendapatkan kabar bahwa Yesuan kembali ke tempat ini, Gusu bergegas mencari keberadaannya. Namun Yesuan sudah hilang meninggalkan tempat ini. Meski begitu, mereka terlihat sangat senang karena Yesuan meninggalkan jawaban atas permasalahan di kuil sihir ini. Sepulangnya, Yesuan meminum ramuannya tadi. Ramuan ini untuk mengendalikan teknik ilahi. 精神力水晶 Tak lama kemudian, Wei Shiking datang untuk menemui Yesuan. Shiking memberikan sebotol ramuan untuk berjaga-jaga dari serangan Lin Yu, karena ia khawatir akan terjadi sesuatu buruk kepadanya. Pagi harinya, sepupu Lin Yu yang bernama Lin Feng, dia adalah pendekar pedang perunggu tingkat 2. Kala itu, Lin Feng ingin membalaskan dendam sepupunya. Di sini Shiking mencoba menenangkan Lin Feng agar tidak membuat masalah, dan Bing Yun datang menyuruhnya pergi dari tempat ini. Akhirnya Lin Feng dan bawahnya tidak jadi menyerang Yesuan. Akhirnya mereka pun melakukan tugas bertahan hidup yang diberikan Guru Yun dan Guru Tong. Saat di tengah hutan, Lin Yu mendapatkan masalah karena telah mengganggu kelinci sihir. Untung saja Guru Tong dengan cekatan menyelamatkan nyawanya. 找看兔子。 想跑？ Singkatnya, semua murid melakukan serangkaian serangan terhadap hewan-hewan sihir. Namun Yesuan tidak melakukan sedikit pun terhadap hewan yang ada di sana, karena ia tidak tertarik. Mendengar itu membuat Lin Yu kesal. Sore menjelang malam, semua murid mendirikan tenda masing-masing. Yesuan memilih tempat sedikit lebih jauh dari teman-temannya. Tujuannya agar tidak diketahui oleh teman-temannya atas apa yang ia lakukan setiap malam. Setelah selesai mendirikan tenda, rencananya Guru Tong dan Guru Yun akan meninggalkan mereka selama 5 malam. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Lin Yu untuk menghabisi Yesuan. 2位老师放心吧，我们会遵守纪律的。老师一走，我的人才好的叶璇动手，他们就在附近。2位老师放心吧。 Lin Yu membayar orang-orang dari geng serigala untuk menghabisi nyawa Yesuan. Lin Yu, seorang anak sultan, kala itu ia membayar 30 koin emas kepada mereka. 好，
就算是个精兵。 Sementara Yesuan, ia berniat untuk mengelilingi hutan. Dengan ilmunya, ia merasakan bahwa Guru Tong berada tak jauh dengannya. Tiba-tiba ia tak sengaja melihat Lin Yu bertemu dengan orang-orang tak dikenal. Yesuan pun mengetahui bahwa tujuan Lin Yu untuk menghabisinya. Setelah Lin Yu pergi, Yesuan berencana ingin menjebak semua geng serigala itu. Boom! Yesuan pun akhirnya dikejar oleh mereka. 法学院知道我们赶住他们的学员，夜郎帮就麻烦了。这家伙跑得也太快了！别看到了我们和林月的交易，不管是谁。 Guru Tong melihat keributan, ia pun menampakkan dirinya. Tanpa basa-basi, ia memberi pelajaran kepada geng serigala. Di sini kita akan melihat kehebatannya. Sementara Yesuan kemudian pergi ke dalam hutan. Di sini ia bertemu dengan ular raksasa yang menjaga buah api sihir. Yesuan berniat ingin mengambil buah tersebut. Untuk mengambil buahnya, ia harus menghadapi ular raksasa itu. Dengan beberapa gerakan, Yesuan berhasil menancapkan pedangnya. Kemudian ia mengambil inti ular dan juga mengambil buah api. Dengan benda itu, Yesuan sudah memiliki 9 sumber sihir di dalam tubuhnya. Siang harinya, Lin Yu terkejut melihat Yesuan terlihat baik-baik saja. Lin Yu menyangka orang-orang dari geng serigala itu telah menipunya. Sedangkan Chen Nan mencurigai Yesuan karena setiap malam hari tak berkumpul dengan teman-teman lainnya. Akhirnya, Chen Nan dan Si King mendapati Yesuan yang ingin pergi ke gunung sihir seorang diri. Karena Si King mengancam akan melaporkan kepada Guru Tong, dengan terpaksa Yesuan mengajak mereka berdua ikut dengannya. Saat di tengah hutan, Chen Nan dijadikan umpan untuk membunuh serigala. Dan boom! Yesuan dan Si King bergantian menyerang serigala itu dengan kekuatannya. Dan terakhir, Yesuan menancapkan pedangnya sehingga membuat serigala tersebut mati terkapar. Setiap malam mereka selalu melakukan aksinya dengan membunuh apa saja yang berpotensi untuk menghasilkan uang. Nantinya kulit dan inti hewan-hewan itu akan mereka jual. Sudah beberapa malam mereka melakukan aksi ini. Tak terasa besok adalah hari terakhir mereka bertahan hidup di hutan sihir ini. Sementara Chen Nan dan Si King sudah merasa lelah, sehingga Yesuan menyuruh mereka untuk beristirahat saja. Sedangkan ia pergi seorang diri ke dalam hutan. Sementara Guru Tong dan Guru Yun, kala itu mereka membebaskan geng serigala. Guru Tong mengetahui bahwa tujuan geng serigala datang ke sini berkat suruhan Lin Yu untuk menghabisi Yesuan. Setelah bebas, geng serigala bertemu dengan orang-orang misterius berpakaian tertutup yang dipimpin oleh Sisan. Tanpa basa-basi, orang mereka menghabisi semua geng serigala. Tujuan mereka datang ke sini untuk menangkap Bing Yun dan juga membunuh semua murid Akademi Sith. Yesuan yang berada di hutan, ia diserang oleh serigala, namun ia mampu mengalahkannya hanya dengan sekali serang. Di mana serigala ini sudah dirangsang oleh bawahan Sisan. Tak jauh berjalan, lagi-lagi kumpulan serigala datang. Serigala yang ada di hadapannya, kecerdasannya sudah berada di atas rata-rata, sehingga ramuan tersebut tidak berpengaruh terhadapnya. Raja serigala yang bernama Xiubi mengira bahwa Yesuanlah pelaku atas penabur bubuk rangsangan itu. Dengan ilmunya, Yesuan mampu menembus jiwa Xiubi. Kemudian ia mampu menjinakkannya. Atas perintah Yesuan, Xiubi kemudian menyuruh serigala lainnya untuk mencari tahu siapa pelaku penabur bubuk rangsang tersebut. Dan para serigala pun bertemu dengan pelakunya. Orang itu adalah bawahan Sisan. Orang itu kemudian membunuh salah satu serigala yang mencoba menyerangnya. Tak lama kemudian, Yesuan dan Xiubi datang. Melihat Yesuan mampu menjinakkan Raja Serigala, pria bertopeng ini langsung meminta maaf atas tindakannya yang telah membunuh salah satu serigalanya. Tiba-tiba, saat Yesuan lengah, ia langsung menyerang. Namun Yesuan mampu mematahkan serangan itu.
Dan boom! Berkat bantuan si Ubi, Yesuan berhasil mengalahkan pria bertopeng itu. Namun pria bertopeng itu terus saja melawan Yesuan. Akan tetapi, orang itu bukanlah tandingannya. Dengan sihir surgawi, Yesuan mampu menaklukkannya. Pada akhirnya, pria bertopeng tersebut mati dimakan para serigala. Yesuan kemudian mengambil pakaian orang itu dan pergi ke base karena ia mengetahui teman-temannya dalam bahaya besar. Begitupun dengan kedua guru. Mereka merasakan bahwa ada gelombang dan para serigala yang sudah terangsang ingin menyerang ke base muridnya. Guru pun dengan cepat mendatangi base untuk menolong mereka. Singkatnya, Guru Tong mengumpulkan semua murid dan menyuruh untuk ikut pergi dengannya dari tempat ini. Guru Tong kemudian mendapatkan laporan bahwa Yesuan tidak berada di tempat ini. Hal itu menambah kecemasan para guru atas tingkahnya. Meski begitu, mereka semua tetap pergi meninggalkan tempat ini. Saat di jalan, mereka bertemu dengan bawahan Sisan yang bernama Audrey dan Xiaoqi. Guru Tong dan Guru Yun kewalahan melawan mereka berdua, menandakan bahwa bawahan Sisan ini ilmunya sangatlah kuat. Sementara Lin Yu melihat kedua gurunya dalam masalah besar, ia malah memikirkan untuk lari dari tempat ini. Namun para murid lainnya bersatu untuk menyelamatkan gurunya. Meskipun usaha mereka hanyalah sia-sia, Guru Tong dan Guru Yun nyawanya sudah terancam. Sesaat Xiaoqi mau menghabisi kedua guru itu, tiba-tiba Yesuan datang bersama para sergalanya. Awalnya mereka tidak mengetahui bahwa orang itu adalah Yesuan, dan guru dan murid lainnya terkejut setelah Yesuan membuka pakaiannya. Karena telah membuat guru-gurunya terluka, Yesuan marah, lalu memberi mereka pelajaran. Semua serigala juga ikut menyerangnya. Akibatnya membuat bawahan Sisan lari meninggalkan mereka semua. Sementara Guru Yun, tubuhnya terkena racun. Yesuan mencoba menolongnya, karena racun ini berpotensi sangat besar akan menular ke siapapun saja yang berada di dekatnya. Dengan sigap, Yesuan menancapkan jarum emas ke setiap titik tertentu untuk menghentikan peredaran atas racun tersebut. Kemudian mereka semua membawa Guru Yun ke sebuah goa. Di sini, Yesuan menyuruh semuanya untuk pergi keluar. Karena tahapan penyembuhan ini sedikit tidak ramah lingkungan bagi kalian umur di bawah 18 tahun. Singkatnya, Yesuan berhasil menyembuhkan Guru Yun. Disinilah Bing Yun datang bersama Chen Zhan. Kedatangannya hanya untuk melihat keadaan semua murid yang sedang melakukan tugas bertahan hidup. Bing Yun juga memberikan perhatian kepada Yesuan agar ia tetap berhati-hati. Si King melihat Yesuan diperlakukan seperti itu oleh Bing Yun, ia sepertinya mulai merasakan cemburu. Sesaat sebelum pulang, Yesuan memasukkan si Ubi ke dalam benda saktinya. Akhirnya mereka semua pun sampai ke sekolahannya. Sementara dari ketinggian ada Sisan dan para bawahannya yang masih tersisa. Mereka merencanakan sesuatu untuk menyerang kota ini. Sedangkan Yesuan berencana akan menyembuhkan luka Guru Tong yang sudah lama dideritanya, dengan memberikan resep obat juga bacaan mantra yang ia tulis di kertas. Setelah nantinya mulai membaik, Yesuan melakukan tahap penyembuhan lainnya. Di sini Guru Yun mengatakan bahwa Guru Tong sebelumnya adalah tentara dari Will Line. Namun dikarenakan lukanya tak kunjung sembuh, akhirnya ia mengundurkan diri. Guru Yun berharap Yesuan bisa menyembuhkannya dan mengembalikan asa Guru Tong untuk bergabung kembali dengan timnya. Sementara di luar, para murid mendapatkan kabar bahwa Lin Yu telah dikeluarkan dari akademi ini. Karena selama ujian bertahan hidup, ia melakukan kesalahan besar, yakni berencana ingin membahayakan para murid lainnya. Singkatnya, Yesuan membawa Guru Tong ke guil penyihir. Guru Tong terkejut melihat Yesuan disambut hangat oleh orang-orang di sini. Bahkan Tuan Direktur dan Gusu sangat menyeganinya. Yesuan kemudian meminta kepada mereka untuk menyiapkan ruangan dan juga bahan-bahan yang akan dijadikannya sebagai ramuan. Dan proses penyembuhan pun dimulai. Ramuan pun sempurna. Lalu ramuan itu diminumkan untuk Guru Tong dan berhasil. Penyakit Guru Tong hilang atas pengobatan yang diberikan Yesuan. Bahkan kekuatannya sekarang 5 kali meningkat dari sebelumnya.
Melihat kesaktian Yisuan, Tuan Direktur dan Gosu bertanya-tanya, siapakah Yisuan ini sebenarnya? Karena kehebatannya melebihi batas manusia biasa. Singkatnya, semua murid yang sebelumnya melakukan ujian bertahan hidup akan diumumkan kelulusannya. Dari ratusan murid, hanya ada 18 murid yang lulus, termasuk Si King, Chen Nan, dan Yisuan. Setelah pengumuman selesai, Leng Feng datang untuk menghajar Yisuan. Ia kali ini benar-benar marah, karena Yisuan lah Lin Yu dikeluarkan dari sekolah ini. Leng Feng dikenal sebagai pendekar perunggu, namun kekuatannya masih di bawah Yisuan. Sesaat Yisuan mau menghabisi, tiba-tiba Guru Zhou juga datang membela Leng Feng. Namun, Guru Zhou dihajar oleh Guru Tong karena ingin menghajar murid kesayangannya. Begitupun dengan Leng Feng, kekuatannya hilang akibat dicabut oleh Yisuan. Sesaat mau pulang, Yisuan mendapatkan undangan dari Bing Yun untuk datang ke pestanya. Leng Feng, lukanya tak bisa disembuhkan lagi oleh sang tabib. Melihat hal ini, ayahnya yang bernama Lin Li marah dan akan membalas atas perbuatan Yisuan sebelumnya. Singkatnya, Yisuan berada di pesta ulang tahun Bing Yun. Di sini, Lin Li dan Lin Yu juga berada di acara ini. Hal ini membuat ketegangan sempat terjadi. Namun, dikarenakan banyaknya para pendekar di tempat ini, membuat Lin Li tidak berani membuat keonaran. Akhirnya, Yisuan bisa berduaan dengan Bing Yun. Hal itu membuat Velen, sang pendekar hebat, cemburu karena Bing Yun adalah wanita yang sudah lama ia cintai. Ditambah lagi kata-kata Lin Yu mengada-ngada, membuatnya semakin marah kepada Yisuan. Selain itu ada juga seorang master bernama Jiamo. Dia adalah seorang penampak terkenal, di mana kala itu ia memberikan belati kepada Bing Yun sebagai hadiah ulang tahunnya. Yisuan yang melihat hasil belati tersebut tidak sempurna, ia menggelengkan kepala. Hal itu membuat Velen marah. Begitupun dengan ayah Bing Yun juga ikut terbawa suasana, sehingga Yisuan ingin diusir oleh mereka. Jiamo kemudian mendatangi Yisuan, lalu mengatakan apa maksud ia menggelengkan kepalanya. Yisuan kemudian menjelaskan serinci-rincinya. Belati hasil buatan Jiamo masih belum sempurna. Hal itu akan membuat Bing Yun dalam bahaya. Karena di mana Bing Yun memiliki 2 elemen di tubuhnya. Yisuan lalu mengambil belati tersebut, lalu mengupgrade-nya kembali agar lebih sempurna, dan berhasil. Atas hasilnya itu membuat Bing Yun yang memeganginya menimbulkan cahaya. Jiamo yang sempat marah setelah melihat kemampuan Yisuan, ia langsung meminta maaf dan menyebut Yisuan sebagai master. Begitupun ayahnya Bing Yun juga meminta maaf. Singkatnya, semua para tamu undangan memberikan hadiah kepada Bing Yun. Begitupun dengan Velen, ia memberikan kalung seharga ribuan koin emas. Namun, Bing Yun menolak karena kalung itu terlalu mahal dan ia tak bisa menerima dari Velen. Sementara Yisuan hanya memberikan kalung murah namun berkualitas tinggi. Dengan kalung tersebut nantinya akan membuat latihan Bing Yun semakin cepat untuk menembus tingkatan selanjutnya. Melihat hal itu, membuat Velen lagi-lagi marah kepada Yisuan. Atas kemarahannya, ia memerintahkan seseorang untuk menghabisi Yisuan. Setelah pulang dari pesta, ia ditunggu oleh suruhan Velen. Chen Nan mencoba menyerang orang tersebut dengan kekuatannya, namun usahanya bisa dipatahkan, dan Yisuan pun memanggil Xiaobi untuk menghabisi orang tersebut, dan film pun tamat. Nah, seperti inilah akhir dari film God of Our World. Sepertinya akan berlanjut ke season 2-nya, bro. Menurut saya filmnya ini sangatlah bagus. Alurnya yang sangat rapi membuat kita sebagai penonton tak cepat bosan. Oke lah, segitu dulu. Ya, bertemu lagi di film lainnya. Saya CE, salam tambuk sekitaran. Saya capek, cok, mau tidur dulu. Wah.